Ya, siapa di sini yang hingga hari ini mampu hidup tanpa ketergantungan oleh internet di gawai Anda? Bahkan dari bangun tidur hingga tidur lagi, hampir tak lepas diri kita dari ketergantungan gawai yang pastinya terhubung dengan layanan internet yang ada. Begitu pula dengan perusahaan dari telekomunikasi yang tentu makin banjir untung gitu ya dengan kebiasaan masyarakat saat ini banyak melakukan aktivitas sehari-hari dengan layanan internet. Ekspansi bisnis yang cerah diperlihatkan oleh Indosat dan juga Tri yang baru-baru ini dikabarkan aksi mergernya direstui oleh Kominfo RI. Seperti apa jalan ceritanya sehingga kedua perusahaan ini melakukan aksi korporasi merger? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam merger Indosat Tri dapat restu. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang sebelum banyak bercerita begitu ya terkait aksi korporasi yang dilakukan antara Indosat dengan Tri, mari kita flashback terlebih dahulu nih bagaimana perjalanan Indosat hingga mampu merger dengan Tri saat ini. Dan kalau kita ingat-ingat lagi ke belakang, ternyata Indonesia pernah menjual atau melakukan divestasi saham Indosat pada tahun 2002 pada waktu itu. Padahal pada waktu itu Indosat juga dapat dikatakan menjadi perusahaan ataupun salah satu perusahaan plat merah yang menguntungkan karena masih mampu memberikan profit terhadap tanah air. Entah mengapa begitu ya alasannya dijual, ternyata perusahaan dari negeri tetangga yakni Singapura atau perusahaannya Singapore Technologies Telemedia atau STT berminat untuk masuk ataupun membeli begitu dari saham Indosat pada waktu itu. Dan juga pada 15 Desember 2002 STT merogoh kocek sebesar 630 juta dari dolar Amerika Serikat di sini memang untuk membeli saham 41,94 saham dari Indosat. Tak perlu menunggu waktu yang terlalu lama begitu setelah 5 tahun STT ini memegang saham dari Indosat, ternyata STT mendapat keuntungan berkali-kali lipat atau cuan kotos-kotos begitu ya bahasanya atau cuan besar. Di sini memang dari hasil menjual keuntungan saham Indosat pada Qatar Telekom atau pada waktu itu yang disebut Kitel. Sakit tapi tak berdarah. Banyak pula masyarakat Indonesia yang kecewa dengan keputusan pemerintah pada waktu itu karena menjual saham dari salah satu perusahaan plat merah tanah air yang dinilai menguntungkan negara. Setelah dipegang oleh Kitel pun Indosat berganti nama menjadi Indosat Ooredoo. Mungkin kita juga sudah pernah melihat begitu ya logonya ini memang, dan kini juga dikabarkan baru juga sudah dimulai di mana beberapa bulan lalu begitu Indosat mengumumkan merger dengan perusahaan telco asal Hong Kong bernama Hutchison Holding Limited dengan sebanyak 21,8% saham Indosat dipegang oleh Hutchison ataupun yang kita biasa kenal adalah Tri. Setelah proses panjang akhirnya kini Kominfo RI pun memberikan restu pada Indosat dan juga Tri untuk melakukan aksi merger dengan memberikan beberapa syarat di dalamnya. Kira-kira nih syarat-syarat apa aja sih yang diberikan oleh Kominfo RI begitu ya terhadap aksi merger kedua perusahaan telco ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat memang menilik persyaratan yang diberikan oleh Kominfo RI terhadap dua perusahaan ini, Indosat dan juga Tri, Kominfo memberikan 4 persyaratan yang harus dilakukan oleh keduanya. Di mana persyaratan yang pertama adalah terkait penambahan layanan site baru. Untuk hal ini Indosat Ooredoo dan juga Indosat Ooredoo Hutchison begitu ya nama barunya wajib melakukan penambahan site layanan baru hingga tahun 2025 dengan jumlah paling sedikit sesuai dengan yang disampaikan dalam proposalnya. Syarat yang kedua adalah terkait cakupan wilayah yang harus diperluas, di mana di sini memang Indosat Ooredoo Hutchison juga wajib untuk memperluas cakupan wilayahnya yang terlayani oleh layanan seluler hingga tahun 2025. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga begitu ya di sini kalau kita lihat memang adalah terkait dengan peningkatan dari kualitas layanannya sendiri. Untuk hal ini Indosat Ooredoo Hutchison juga wajib untuk meningkatkan kualitas layanannya terkhusus dalam hal kecepatan download, lalu juga upload hingga tahun 2025. Nah, ini penting banget ya yang buat streaming gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat syarat yang keempat ataupun syarat yang terakhir dari Kominfo RI adalah terkait pengembalian pita frekuensi pada negara, di mana Indosat Ooredoo Hutchison ini wajib begitu mengembalikan pita frekuensi radio pada negara sebesar 10 MHz dengan ataupun di spektrum 2,1 GHz paling lambat selama 1 tahun setelah merger. Lalu dengan adanya merger begitu antara Indosat dan juga Tri ini, bagaimanakah kekuatan Indosat Ooredoo Hutchison ini dalam bersaing di bisnis telco tanah air? Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita melihat di sini memang menurut studi yang
dilakukan oleh sejumlah sekuritas, ternyata keberhasilan merger antara Indosat dan juga Tri ini memang mampu menempatkan perusahaan gabungan tersebut menjadi operator jaringan seluler terbesar kedua di tanah air. Di sini memang mengalahkan XL Axiata begitu ya, yang memiliki 57,9 juta pelanggan, sedangkan hasil dari penggabungan Indosat dan juga Tri mampu menembus 100,4 juta orang di Indonesia pelanggannya. Walau masih kalah dengan Telkomsel yang nomor wahid begitu ya, perusahaan telco kita. Di sini memang dari segi jumlah pelanggan akan tetapi Indosat dan juga Tri ini akan mendapatkan peningkatan spektrum bagi perusahaan, di mana Indosat berpotensi menguasai sebanyak 34,4% dari total spektrum dan juga menjadi pemilik spektrum paling jumbo di tanah air, mengalahkan Raja Telco yakni Telkom. Nah, ini memang hanya mencakup, kalau kita lihat Telkom sendiri hanya 32% saja, sedangkan Indosat dan Tri 34,4% dari pangsa pasar Indonesia. Jadi apakah merger saham ini juga akan banyak mempengaruhi begitu ya kinerja saham dari Indosat di bursa saham kita? Mari kita pantau saja pergerakan harga sahamnya bersama.